Newsman Opinion. Pembangunan fasilitas Park and Ride di Glodok pada 2023 menimbulkan pertanyaan. Pasalnya daerah di jantung kota itu sudah dan akan masih terhubung melalui berbagai macam transportasi publik termasuk MRT yang akan dibangun. Park and Ride adalah area parkir kendaraan di pinggiran kota dan dihubungkan oleh layanan transportasi massal menuju pusat kota. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Seperti apa konsep parkir yang tepat untuk ibu kota ini? 6339160. Ya, cukup bagus sekali kalau untuk pembangunan parkir. Kalau bisa jalur sepeda pun ditiadakan lah, karena salah satu saya seorang tunanetra berjalan di Sudirman, mobil yang lewat dari jalurnya mobil yang lewat jalur sepeda itu udah ditutup aja tahun depan, diperbanyak parkir gitu. Ya, memang di dalam setiap titik stasiun MRT itu memang ada konsepnya Park and Ride ya. Nggak melulu yang di Glodok itu dipermasalahkan. Sebetulnya yang lebih penting lagi adalah titik turun buat orang yang kendaraan online itu, entah motor atau mobil, atau jadi malah tempat ngetemnya mereka mencari itu yang dari kemacetan. Nah, itu yang kurang terpikirkan. Jadi mungkin difasilitasilah mereka itu gitu loh untuk next transportation. Park and Ride itu saya melihatnya sih memang harusnya ada, harus disampaikan berapa proporsi yang idealnya misalnya dalam satu Park and Ride itu menampung berapa motor, berapa mobil, dan tarifnya juga tarif harian gitu loh, tarif jam-jaman gitu. Yang kalau ada selama ini kan juga di setiap stasiun MRT juga ada space buat parkir sepeda ya, tapi formalitas aja cuma berapa sepeda gitu sih. Kalau menurut saya itu Park and Ride sebaiknya itu dibangunnya itu di luar kota sebelum masuk Jakarta. Karena kalau dibangun di tengah Jakarta itu membuat tambah macet. Karena kendaraan yang masuk itu kan istilahnya disetir sendiri, bikin macet gitu. Jadi dibangunnya itu di luar kota gitu yang menghubungkan untuk ke Jakarta. Begitu pendapat saya. Ini kan kalau kita bangun itu kan fungsinya untuk mengurangi kemacetan. Kalau bangunnya di dalam jantung kota, itu salah besar. Harusnya itu di pinggiran. Masalahnya kalau kita mau bikin parkiran di pinggiran kota itu, angkutan umum itu belum nyampe pinggiran kota, baru berapa kilo itu, baru di tengah kota. Jadi walaupun bikin di pinggiran kota juga yang parkir sepi nantinya. Tapi kalau di Glodok yang dibikin nanti kan itu sekarang kan di situ kan kawasan penduduknya sangat padat, orang yang orang punya mobil, nggak punya rumah, ada yang punya rumah di gang sempit. Jadi nanti bisa jadi tempat penitipan mobil, yang punya mobil tapi nggak punya parkirnya kan di situ sangat banyak. Kalau buat tempat parkir di pusat kota itu kurang bermanfaat, karena seperti Bang Bapak tadi pertama bilang benar, akan menjadi tempat parkir yang ada di situ. Lebih baik dibuat terobosan baru, seperti buat monorail mungkin dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Daerah-daerah yang padat penduduknya itu harus diberi akses rel kereta api atau MRT atau apa aja yang di atas jalan raya. Itu lebih baik daripada dibiasakan untuk membeli mobil BBM lagi, tidak ada gunanya. Itu aja, terima kasih. Ya, kalau menurut saya itu sama aja bohong dan buang-buang duit ya, karena berarti kan orang mesti naik mobil juga ke situ, dan itu kan di tengah Jakarta, berarti nggak sesuai dong keinginannya ya, karena kan maunya itu orang-orang yang di pinggiran Jakarta parkir mobil atau motornya di tempat park and drive itu, kemudian naik kendaraan umum. Nah, ini park and drive-nya kalau di tengah kota ya sama aja, berarti orang naik mobil juga atau naik motor juga ke situ. Jadi kayaknya nggak fungsi jadinya ya. Jadi kalau menurut saya sih mesti dipikirin, lagian juga di daerah kota itu tempatnya juga kayaknya untuk cari tempat parkir atau parkir yang gede itu udah nggak ada gitu. Kalau dibuat gedung di situ buat parkir juga kayaknya buang-buang uang juga deh. Kayaknya mendingan dipikirin lagi deh. Makasih.
Jadi saya pikir ini pasti sangat bermanfaat buat masyarakat. Walaupun memang buat masyarakat Glodok sendiri, karena sekarang ada pembangunan MRT, mungkin kalau ada pembangunan yang bikin macet lagi, mereka sebel juga gitu. Tetapi jangka panjang, 3-5 tahun ke depan ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena jangan hanya dipikirkan orang dari Jakarta Kota atau daerah Glodok mau keluar ke pinggiran, tetapi dari pinggiran pun yang ke sana itu akan lebih mudah karena dia bisa memarkirkan kendaraannya. Jadi katakanlah dari Bekasi atau dari Tangerang itu dia bisa naik MRT di sana baru lanjut dengan motor dia untuk bekerja. Dan kalau kita sadari saat ini sepanjang daerah Glodok itu parkir kiri kanannya itu banyak sekali parkir-parkir yang juga dikelola oleh ya katakanlah pemuda setempat ya di pinggir-pinggir jalan, dan itu berbahaya. Kenapa? Saya sendiri pernah melihat bagaimana perampasan atau jambret terhadap handphone di pinggir jalan sebuah toko roti di sekitar Glodok itu terjadi kepada ibu-ibu yang dia keluar pegang handphone di dirampok. Nah, kan lebih bagus kalau ada tata kelola park and ride, karena Glodok itu sendiri selain jalan utama itu lorong kiri, lorong kanan itu waduh memang macet-macetan. Nah, jadi ini saya pikir yang tidak setuju itu selain dia tidak paham antisipasi kemudahan yang dihadapi masyarakat ke depan, flow daripada trafik. Yang kedua, mungkin cari mamamnya itu terganggu, cari makannya ini, entah itu preman atau itu parkir liar. Ini ada yang cari makannya merasa terganggu. Itu aja sih sebenarnya. Ini ditertibkan aja sama polisi nanti preman-preman ini. Terima kasih. Terkait dengan proyek pembangunan ini, kalau menurut saya sih oke-oke aja ya, sah-sah aja daripada kita ngebangun tugu-tugu yang nggak jelas. Kalau kita membangun park and ride ini kan bermanfaat ya. Artinya satu bisa menertibkan parkir ya, yang parkir di pinggir-pinggir jalan kan juga udah ruwet banget tuh. Kalau kita ada tempat kita lebih baik, lebih aman, lebih rapi dan lebih lancar lah ya transportasi. Kemudian yang kedua kan ini ya buat orang-orang yang mau komuter di dalam Jakarta sendiri, katakanlah dari Glodok ke selatan, dia parkir dulu di situ lalu dia lanjut pakai transportasi umum kan lebih baik ya, karena kan bisa dibilang shuttle kita belum mencakup luas ya, belum semua daerah itu tercakup dengan shuttle. Jadi artinya orang pakai kendaraan dulu, parkir situ, lanjut dengan kendaraan umum. Tapi bagus ya, daripada uang APBD gitu dipakai untuk hal yang nggak jelas. Kalau dibangun ini sih saya baik-baik aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini. Untuk Businessman Opinion, saya Nina Amelia.